Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pemirsa, khususnya umat Islam di seluruh tanah air Indonesia dan teman-teman media. Saya ingin menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal Syawal tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi yang baru saja kita akhiri. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan hasil sidang isbat tersebut. Untuk diketahui bahwa sidang isbat awal Syawal tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena di Indonesia saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19 sehingga sidang isbatnya dilaksanakan melalui video conference. Hal ini kita lakukan tentunya dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Sidang isbat baru saja selesai dilaksanakan, diikuti antara lain Ketua Komisi 8 DPR RI, Majelis Ulama Indonesia, penjabat eselon 1 dan 2 Direktur Jenderal Bimas Islam, para pimpinan ormas Islam atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi dari UIN, IAIN, Ketua 8 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perwakilan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BOSA ITB, Institut Teknologi Bandung, BIG, Badan Informasi Geospasial dari Planetarium Jakarta, dan tentunya juga para anggota tim Falakiyah Kementerian Agama. Mereka tidak kita hadirkan di sini, akan tetapi mengikuti sidang dari kantor ataupun rumahnya masing-masing. Sidang isbat diawali dengan pemaparan tentang posisi hilal yang tadi disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Falakiyah Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi di bawah ufuk antara minus 5 derajat 17 menit sampai dengan minus 3 derajat 58 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Saya ulangi, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi di bawah ufuk antara minus 5 derajat 17 menit sampai dengan minus 3 derajat 58 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Untuk diketahui seluruh umat Islam Indonesia, khususnya dan masyarakat secara umum, bahwa sidang isbat adalah wujud atau manifestasi atau penghijauan tahan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2004 yang menyatakan bahwa penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijjah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dengan berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia dan melibatkan ormas-ormas Islam Indonesia. Dalam melaksanakan sidang isbat Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu metode hisab, bagaimana yang saya sampaikan tadi, atau dengan cara perhitungan, dan yang kedua metode ruhiyat dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. 2 metode hisab dengan perhitungan dan yang kedua metode ruhiyat dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. Untuk dipahami bersama bahwa 2 metode ini, metode hisab dan ruhiyat, bukanlah 2 metode yang diberhadapkan atau saling dibenturkan. Keduanya adalah metode yang saling melengkapi
satu dengan yang lain. Keduanya sama pentingnya, karena seorang peruqyat tentu dia harus menguasai hisab. Tanpa hisab tidak bisa meruqyat dengan baik. Begitu juga hisab sebagai sebuah hal yang sifatnya informatif tentang posisi ketinggian hilal lalu diruqyat. Pemerintah sejak dulu melalui Kementerian Agama selalu menggunakan kedua metode tersebut karena betapa pentingnya kedua metode ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 80 titik ruqyat di 34 provinsi seluruh wilayah tanah air Indonesia. Dari 80 titik, semua melaporkan tidak melihat hilal sebagaimana yang dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Saya ulangi, semuanya melaporkan tidak melihat hilal sebagaimana yang dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karenanya dengan dua hal tadi, yaitu hisab posisi hilal masih di bawah ufuk, dan lalu kemudian laporan ru'yatul hilal tidak melihat hilal, karenanya sidang isbat secara bulat menyatakan bahwa 1 Syawal tahun 1441 Hijriah jatuh pada hari Ahad atau Minggu tanggal 24 Mei 2020. Saya ulangi, karenanya sidang isbat secara bulat menyatakan bahwa 1 Syawal tahun 1441 Hijriah jatuh pada hari Ahad atau hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Inilah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia akan berhari raya Idul Fitri tahun ini secara bersama-sama. Dan mudah-mudahan ini akan adalah simbol, cerminan, dan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita sebagai sesama anak bangsa untuk juga menatap masa depan bangsa kita lebih baik secara bersama-sama. Saya tambahkan informasi bahwa Saudi Arabia juga jatuh pada tanggal hari Ahad tanggal 24 Mei 2020. Inilah laporan dari sidang isbat dan tentu saja nanti kami persilakan dengan hormat Bapak Mewakil Majelis Ulama untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal yang jaga penting. Juga nanti Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI dan mohon juga Bapak Wakil Menteri Agama bisa menambahkan beberapa informasi yang perlu diketahui oleh para pemirsa. Selanjutnya dengan hormat saya silakan Wakil dari Bapak Majelis Ulama, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, beserta seluruh jajarannya, Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI, para pemirsa umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia. Bahwa kita baru saja menetapkan bersama-sama pada sidang isbat tentang jatuhnya 1 Syawal 1441 Hijriah yang insya Allah berhari raya Idul Fitri pada hari Ahad atau hari Minggu pada tanggal 24 Mei 2020 yang tadi bersama-sama kompak telah diputuskan itu sebagai hari raya Idul Fitri. Tadi sidang isbat juga dihadiri oleh ormas-ormas Islam dan semuanya baik dari ahli hisab dan ru'yah menyepakati bersama bahwa Idul Fitri insyaallah akan kita laksanakan pada tanggal 24 Mei 2020. Bapak Ibu sekalian, bahwa di suasana Idul Fitri ini kita alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan Idul Fitri bersama-sama walaupun dalam suasana di beberapa daerah dilaksanakannya PSBB ya. Tapi kita harus juga menjaga hal ini karena kita merasakan bahwa musibah COVID-19 ini masih berlangsung di tengah-tengah kehidupan kita bangsa Indonesia. Oleh sebab itulah dalam suasana Idul Fitri ini kita juga melaksanakannya dengan suasana keprihatinan. Sehingga
musibah COVID yang amat penting yang kita hadapi ini dapat segera berangsur-angsur pulih di tengah-tengah kita. Bapak Ibu sekalian, tentunya ada beberapa hal kami dari Majelis Ulama Indonesia perlu menyampaikan beberapa hal-hal penting, termasuk pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang di beberapa daerah itu banyak bertanya mengenai bagaimana pelaksanaan Idul Fitri itu, sholat Idul Fitri itu sendiri. Memang kita mengharapkan bagi dalam suasana musibah corona ini, agar kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Hal ini untuk menghindarkan kerumunan dan mengantisipasi agar kita ke depan ini dapat menekan dari merebaknya wabah corona ini. Oleh sebab itulah, maka Majelis Ulama Indonesia dengan fatwanya nomor 28 tahun 2020 menyampaikan bahwa sholat Idul Fitri itu bukan hal yang dilarang. Karena di sana sini dikatakan dilarang sholat Idul Fitri. Bukan dilarang. Tetapi kita mengindahkan sebuah kaidah. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita ini hendaknya jangan menghindarkan kerusakan. Menghindarkan kemudaratan. Daripada kita mengambil maslahah. Sholat Jumat saja kita menyampaikan dapat kita laksanakan di rumah secara sendiri ataupun berjamaah. Itu yang wajib, apalagi sholat Idul Fitri yang sunnah. Jadi bagi kita, Majelis Ulama Indonesia mempunyai pertimbangan agar untuk menekan merebaknya wabah corona ini sebaiknya kita sholat di rumah masing-masing. Memang ada beberapa kekecualian bagi daerah yang zona hijau yang terkendali. Tetapi bagaimana kita mengantisipasi zona hijau itu kalau sudah di lapangan yang terbuka. Sehingga dari sana sini yang kita tidak tahu mereka itu datang untuk bersolat Idul Fitri. Dan terkadang menjaga distancing aja. Cara untuk sholat, untuk tidak saling merapat itu agak susah. Walaupun teorinya kita akan bisa laksanakan seperti itu. Tetapi pada prakteknya akan amat susah. Nah untuk mengantisipasi seperti ini, maka kita laksanakanlah sholat Id kali ini. Kita bersabar. Dengan kita bersabar ini insya Allah akan memberikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. As-sabru miftahul faraj, kata pepatah. Bahwa kesabaran itu adalah kunci kesuksesan, kunci keberhasilan kita menekan wabah corona yang akan datang ini. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa umat Islam dan bangsa Indonesia, bahwa kita saat ini sedang dirundung masalah musibah yang besar ini. Tetapi hendaknya sesudah Idul Fitri pun kita harus tetap merajut kebersamaan kita, persaudaraan kita, sehingga kita dapat bersama-sama menanggulangi wabah corona ini bersama-sama, sehingga kita dapat menatap masa depan bangsa ini dengan lebih baik ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dapat menjaga kita, memelihara kita, serta mengeluarkan kita dari kondisi yang terpuruk ini kepada kondisi yang lebih baik di masa depan yang akan datang. Ja'anallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Bapak Kiai Haji Abdullah Zaidi. Mohon berkenan Bapak Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI untuk berkenan menyampaikan beberapa pesan. Mohon berkenan Pak. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Pak Menteri Agama Republik Indonesia, yang saya hormati Pak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Pak Dirjen Bimas Islam, wabil khusus dari Majelis Ulama Indonesia, Pak Abdul Jaidi, dan yang saya banggakan, saya hormati seluruh umat Islam di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, alhamdulillah kami dari Komisi 8 DPR RI mengikuti sidang isbat penetapan 1 Syawal 1441 Hijriah dari awal sampai akhir. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menteri Agama, alhamdulillah 1 Syawal tahun ini
baik dari sisi hisab maupun ru'yah sama-sama tidak ada perbedaan. Patutlah kita syukuri karena bagaimanapun kebersamaan, kekompakan satu Syawal ini insya Allah akan menjadi antibodi kita Pak Menteri. Kekuatan kita di tengah pandemi COVID-19 ini yang luar biasa. Oleh karena itu saran dari beberapa ormas Islam tadi yang mengikuti secara virtual bahwa pentingnya untuk merajut komunikasi yang terus-menerus antar umat Islam, Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, DPR untuk memastikan bahwa tahun-tahun ke depan satu Syawal ataupun satu Ramadan sebaiknya kita padukan, kita samakan. Karena bagaimanapun mungkin kalau bersama itu insya Allah umat akan menyambut dengan gegap gempita. Oleh karena itu atas keputusan hari ini dari sidang isbat ini yang alhamdulillah tadi dari semua laporan daerah maupun laporan Pak Cecep sudah dipastikan insya Allah kita akan melaksanakan satu Syawal 14 Hijriah pada hari Minggu tanggal 24 Mei. Oleh karena itu kami berharap di tengah pandemi COVID-19 ini, marilah kita tetap waspada. Tidak boleh menganggap remeh corona ini. Tetapi dari beberapa laporan Pak Menteri, kami sebagai anggota DPR, termasuk dari anggota Komisi 8 dan informasi yang lain, kami menyambut baik keputusan pemerintah untuk sholat Idul Fitri dari rumah masing-masing, termasuk dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tetapi faktanya Pak Menteri, termasuk selama Ramadan ini, banyak umat kita, umat Islam yang melaksanakan tetap beribadah di masjid-masjid. Oleh karena itu jika saja nanti satu Syawal 1441 Hijriah ada warga atau umat kita yang tetap sholat di lapangan ataupun di rumah, mohon kiranya kami dari DPR mengharapkan tidak ada tindakan represif dari aparat keamanan. Tidak ada pembubaran ataupun apapun namanya secara kekerasan. Karena harus terjadi dialog yang bagus. Kalau bisa dicegah, dicegah Pak Menteri. Tapi kalau orang sudah kumpul di masjid, sudah kumpul di lapangan, terus dibubarkan, saya kira akan menimbulkan persoalan baru. Oleh karena itu, kami juga dukung tadi dari Majelis Ulama Indonesia, yang zona hijau, kalau ada yang mau sholat, saya kira tidak perlu dibubarkan Pak Menteri. Karena ini juga banyak keluhan dari masyarakat kita, kenapa mal-mal sekarang buka Pak Menteri? Dan itu tidak dibubarkan. Dibiarkan Pak Kiai, buka dari jam 11 sampai jam 10 malam. Pasar-pasar penuh Pak Menteri, juga dibiarkan. Walaupun kita memang harus satu kata, Corona adalah musuh kita bersama. Corona harus kita hadapi secara bersama. Maka kami juga berharap ketegasan pemerintah untuk menegakkan protokol Corona ini. Jadi kalau pasar boleh dibuka, mal boleh buka, saya kira kalau ada umat Islam yang dengan keyakinannya dan insya Allah daerah zona hijau tidak ada yang terpapar COVID-19, maka mohon kiranya tidak dibubarkan atau tidak ada tindakan represif baik dari pihak polisi, tentara, aparat lurah, desa, camat, bupati, wali kota, gubernur dan lain sebagainya. Insya Allah sekali lagi dengan kebersamaan ini kita akan tatap masa depan yang lebih baik. Dan kami sampaikan di awal Ramadan kemarin Pak Menteri, kesalehan individu harus tetap kita iringi dengan kesalehan sosial. Walaupun Ramadan telah berlalu dan kita tatap setelah pasca Ramadan ini, marilah kepedulian sesama tetap kita gaungkan, tetap kita rajut, karena itulah modal bangsa ini. Akhirnya kami dari Komisi 8 DPRI mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik buat kita semua, dan doa kami semua semoga virus corona ini berlalu dari bumi kita, negara Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yandri Susanto, terima kasih banyak. Percayalah masalah relaksasi di bidang ibadah sudah menjadi pemikiran Bapak Presiden dan kami semua. Tinggal menunggu mencari kapan waktunya yang paling tepat. Kalau saat ini kelihatannya grafiknya masih menaik. Insya Allah kalau grafik yang menurun pasti akan ada langkah-langkah nyata di bidang itu. Amin. Amin. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Wamen untuk menambah sedikit Bapak Wamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Ketua Komisi 8, Bapak Yandri yang saya hormati, Bapak Ki Abdul Jaidi, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang saya hormati, Bapak Dirjen Bimas Islam, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Dalam sidang isbat tadi ada kehendak yang mengemuka, kehendak bersama agar awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah bisa diselenggarakan bersama-sama. Kami seizin dari Bapak Menteri Agama menyambut dengan gembira usulan tersebut, dan untuk itu perlu segera ditindaklanjuti untuk diselenggarakan pertemuan untuk membuat penyatuan kalender Hijriah sehingga penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah tidak berbeda-beda. Penyatuan kalender Hijriah itu mensyaratkan adanya dua hal yang harus ada. Yang pertama, kesepakatan terkait dengan kriteria pada posisi hilal untuk imkan atau mungkin atau tidaknya dapat dilihat pada saat diru'yah. Yang kedua, kesepakatan siapa pihak yang mendapatkan otoritas untuk melakukan isbat yang menyatakan bahwa saat ini sudah dinyatakan masuk bulan baru atau belum. Sekali lagi, seizin Bapak Menteri Agama akan mendukung agar Majelis Ulama Indonesia bersama-sama dengan ormas-ormas agama yang lain, ormas agama Islam, untuk menyelenggarakan pertemuan dengan sejumlah pakar untuk membahas masalah penyatuan kalender Hijriah, dan insya Allah kami dari Kementerian Agama akan mendukung. Mudah-mudahan kita bisa bersepakat dalam banyak hal sehingga kita bisa terus melaksanakan kegiatan Idul Fitri, Idul Adha, dan awal Ramadan bersama-sama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zainud Tauhid, Wakil Menteri Agama. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebelum mengakhiri telekonferensi ini, kami himbau kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk tetap mempedomani Surat Edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah di tengah pandemi wabah COVID-19. Kami himbau untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah, baik di masjid atau di lapangan, dia tiadakan, cukup dilakukan di rumah berjamaah dengan keluarga. Kami harapkan kalau selesai Idul Fitri ini dengan kita taat kepada aturan sehingga penularan COVID-19 ini menurun. Kita semua berharap Bapak Jokowi dan kita semua bisa mendapat memprogramkan relaksasi di bidang rumah ibadah. Tapi kalau meningkat ya tentu saja belum bisa kita lakukan karena akan membahayakan kita semua begitu. Selanjutnya agar tidak melakukan kegiatan takbiran keliling, kegiatan takbiran cukup dilakukan di masjid, di musola atau di rumah dengan menggunakan pengeras suara dari musola atau masjid-masjid. Silaturahmi atau halal bihalal yang lazim dilaksanakan ketika hari raya Idul Fitri bisa kita lakukan melalui media sosial dan video call atau video conference. Akhirnya selaku Menteri Agama dan Wakil Pemerintah, saya menyampaikan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Idul Fitri kali ini mampu meningkatkan kualitas keberagaman kita di tanah air tercinta. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang menang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah COVID-19 ini dari bumi Indonesia dan kita dapat segera kembali menata kehidupan yang lebih baik. Saya berharap mudah-mudahan melalui media ini apa yang kita hasilkan dalam sidang isbat ini bisa disosialisasikan ke seluruh masyarakat kita. Dan karenanya selaku Menteri Agama saya menyampaikan terima kasih tiada terhingga apresiasi saya kepada seluruh insan pers, para jurnalis, para media yang selama ini telah membantu kami dalam menyebarluaskan berita-berita yang perlu diketahui
oleh masyarakat secara luas. Demikian, marilah kita akhiri konferensi pers ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.